Shalom, pada pagi hari ini kita ketemu kembali di dalam acara New Spirit. Nah, saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan di dalam bulan Natal ini bersangkut paut dengan kisah-kisah Natal. Di dalam Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai selanjutnya berkata demikian. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bukan kebetulan kalau Tuhan itu mengambil Yusuf, memilih Yusuf untuk saudaraku menjadi ayah secara jasmani bagi Yesus Kristus. Karena apa? Yusuf ternyata adalah orang yang betul-betul taat kepada firman Tuhan. Ya, di sini Yusuf diperingatkan di dalam mimpi bahwa Herodes akan membunuh bayi Yesus dan Yusuf disuruh pergi ke Mesir oleh Tuhan. Dan saya bersyukur di dalam cerita ini dikatakan pada malam hari itu juga Yusuf mengambil keputusan untuk pergi dan akhirnya menuju ke Mesir. Dan selamatlah bayi Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kisah ini diceritakan bukan hanya untuk dibaca, tetapi apa? Untuk kita pelajari bersama-sama, kita mengambil sebuah kebenaran bahwa saudara dan saya juga harus taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, dengan kita taat kepada firman Tuhan, maka saya percaya ada persoalan-persoalan, ada hal-hal besar, saudaraku, yang mungkin akan terjadi yang itu bisa mencelakai kita. Saudara dan saya boleh mengalami satu jalan keluar. Ya, ada banyak di antara kita yang mungkin, saudaraku, mengalami peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak perlu kita alami. Ada banyak masalah-masalah besar yang seharusnya kita tidak perlu alami. Karena apa, saudaraku? Karena kita menyimpang daripada firman Tuhan. Ya, saya percaya di akhir zaman ini Tuhan masih berbicara kepada kita. Dan salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya, karena itu saudaraku, mari kita menjadi orang-orang yang bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Ya, kita menjadi orang-orang yang saudaraku setia. Setiap pagi kita buka hati kita kepada firman Tuhan, kita membacanya, kita merenungkannya. Saya percaya Tuhan akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Seringkali kita berdoa, "Tuhan, aku kepengen hidup itu dituntun oleh Tuhan. Tuhan, aku kepengen Engkau itu nyata dalam kehidupanku." Ya, tetapi seringkali, saudaraku, kita tidak mau membaca firman Tuhan. Padahal, saudaraku, Allah dapat berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya mendorong saudara. Saudara mungkin berkata, "Pak, aku terlalu sibuk." Saudaraku, kesibukan saudara itu akan membuat kita semakin penat. Kesibukan saudara akan membuat pikiran kita ini semakin rumit, semakin ruwet. Tetapi kalau saudara di dalam kesibukan saudara menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan, saya percaya di situ justru Tuhan akan berbicara kepada kita. Mungkin hal-hal yang rumit, mungkin persoalan-persoalan yang besar yang saudara alami, Tuhan bisa berbicara melalui firman Tuhan sehingga saudara akan mendapatkan jawabannya. Pagi hari ini sekali lagi saya mendorong kita, saya memberikan semangat kepada jemaat Tuhan. Ayo berlomba-lombalah membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, buka hati
Dan saya percaya saudaraku, Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini seperti Yusuf taat kepada Tuhan, mari kita akan taat kepada firman Tuhan. Kiranya hari ini saudara betul-betul mengalami Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.